Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kala Biru mendapat tugas khusus dari Dewi Kala Hijau. Gerangan, tugas apa yang dilakukannya? Yuk cari tahu jawabannya di video kali ini. Dia dibawa ke lembah sebelah tenggara, melalui sebuah jalan berputar dan berliku turun naik, kemudian masuk ke sebuah lubang goa yang dari luar ditutupi dengan tumpukan tulang belulang manusia. Lorong di dalam goa itu ternyata diterangi dengan lampu-lampu kuno berbentuk lampu Aladin. Kira-kira 2 menit kemudian, di hadapan sebuah pintu batu, si kakek menghentikan langkahnya, lalu berpaling pada Wiro Sableng dan berkata, "Tunggu aku sampai di lorong sebelah sana, lalu ketuk pintu batu ini." Orang tua, jika ini adalah perangkap, jangan harap matimu secara baik-baik. Paling tidak, tangan dan kakimu akan kutanggalkan satu demi satu. Si kakek alias Kala Biru tertawa mengekeh dan berlalu dari hadapan pendekar 212. Wiro sendiri merasa tidak enak saat itu, dan dia yakin bahwa dirinya berada dalam satu perangkap. Namun, untuk kembali mungkin akan lebih besar lagi bahayanya, apalagi mengingat tiap pengecut yang diberikan si kakek tadi sangat membakar hatinya. Maka, ketika si kakek dilihatnya sudah sampai di lorong ujung sana, segeralah diketuk pintu batu di hadapannya. Pintu batu yang berat itu setelah diketuk membuka ke samping dengan sendirinya. Ternyata pintu batu itu tebalnya 2 tombak lebih. Ketika Wiro memandang ke pintu yang terbuka itu, di belakang pintu kelihatanlah sebuah kamar yang sangat bagus. Belum pernah pendekar kita melihat kamar yang demikian. Di samping kiri terdapat sebuah tempat tidur seperti bersprei hijau berbunga-bunga merah, kuning, putih, biru, dan coklat. Di dinding di samping tempat tidur ini tergantung sebuah lukisan besar yang indah. Di sebelah kanan terdapat seperangkat meja dan kursi sedang. Keseluruhan lantai tertutup dengan permadani tebal dan bagus. Tapi apa yang menarik perhatian pendekar 212 saat itu bukan semua keindahan tadi, melainkan pada sesosok tubuh perempuan yang duduk di atas kursi di tengah ruangan. Perempuan ini mengenakan selai baju panjang hijau yang terbuat dari kain sutra yang sangat tipis. Kaki kanannya dipangkukan di atas kaki kiri, sehingga baju panjangnya itu tersibak lebar, memperlihatkan pahanya yang putih, padat, serta mulus. Di balik baju sutra tipisnya itu hampir jelas kelihatan kedua buah dadanya yang besar. Namun, semua keindahan badan yang telanjang itu tiada artinya bila dilihat paras perempuan itu yang tertutup topeng tipis muka tengkorak. "Silakan masuk, Wiro," Dewi Kala Hijau berkata sambil melambaikan tangannya. Jika kau mau bicara, biar aku berdiri di sini saja," jawab pendekar 212 pula. Ucapanmu menyatakan kecurigaan, bukan? Tak perlu curiga, tak perlu khawatir bahwa aku akan menjebakmu. Silakan masuk. Sekalipun kau memang bermaksud menjebakku, aku tidak gentar. Nyawaku berarti juga nyawamu, Dewi Kala Hijau. Itu satu kata-kata yang bagus. Mari, masuklah Wiro. Aku ingin bicara denganmu. Maka pendekar 212 pun masuklah. Begitu dia masuk ke dalam kamar itu, maka pintu di belakangnya bergeser cepat dan tertutup kembali. Dewi Kala Hijau tertawa.
Silakan duduk, katanya. Wiro tetap berdiri di tempatnya, dan Dewi Kalahijau tertawa lagi, lalu bertanya, menurutmu kamar ini bagus atau tidak? Bagus sekali dan indah, jawab Wiro. Cuma sayang. Sayang apa? Sayang dihuni oleh perempuan bermuka buruk. Dewi Kalahijau tertawa gelak-gelak. Parasku tidak seburuk yang kau kira, Wiro, katanya. Dan habis berkata begini, dengan tangan kirinya dibukanya topeng tengkorak yang menutupi mukanya. Ternyata Dewi Kalahijau berparas cantik sekali. Hidungnya kecil, mancung, bibirnya laksana delima mereka, bola matanya bening dan bersinar seperti bintang timur. Di dagunya sebelah kiri terdapat sebuah tai lalat kecil. Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya. Apakah parasku buruk? Bertanya Dewi Kalahijau. Tidak, jawab Wiro cepat. Tapi buat apa paras secantik itu kalau hatimu lebih jahat dari hati iblis? Dewi Kalahijau tertawa lagi gelak-gelak. Wiro, saat ini kita cuma punya sedikit waktu untuk bicara. Sebentar lagi aku akan keluar untuk meresmikan berdirinya Partai Lembat Tengkorak. Kuharap kau suka bergabung dengan kami. Wiro Sableng menyeringai. Kau masih saja mimpi tentang partaimu. Juga apa kau lupa bahwa sekali aku menolak tawaranmu, sampai kapanpun tetap kutolak. Dewi Kalahijau berdiri dari kursinya dan melangkah ke hadapan pendekar 212. Betapa jelasnya kelihatan potongan tubuhnya yang indah itu. Pendekar kita merasa nafasnya seperti berhenti. Pendekar gagah, agaknya kaulah yang mimpi. Apakah kau buta pada kenyataan akan adanya panggung di luar sana? Apakah kau tidak melihat para tamu yang datang ke tempat ini untuk menyaksikan resminya berdirinya Partai Lembat Tengkorak? Baik, kalau kau bilang aku mimpi. Tapi, walau bagaimanapun, aku tak akan masuk ke dalam partaimu. Bahkan, kedatanganku ke sini justru untuk menghancurkannya. Dewi Kalahijau melangkah dan berdiri dekat-dekat di hadapan pendekar 212. Napasnya dan bau badan yang harum menyapu-nyapu muka dan menusuk hidung pendekar 212. Tiba-tiba, perempuan itu merangkulkan kedua tangannya ke leher si pemuda dan berbisik lirih. Wiro, turutilah permintaanku. Mari kita pimpin bersama-sama Partai Lembat Tengkorak. Kau boleh tinggal di sini, dan aku akan mematuhi apa saja yang kau inginkan. Dada pendekar 212 menggemuruh. Darahnya mengalir cepat-cepat. Lebih-lebih ketika perempuan itu meletakkan kepalanya di dadanya dan memeluknya ketat-ketat. Wiro, bisik Dewi Kalahijau lirih. Kau mau kan mengabulkan permintaanku? Wiro tak menjawab, tapi dengan perlahan dilepaskannya kedua tangan perempuan yang merangkulnya itu. Wiro, aku tak bisa menerima tawaranmu itu, Dewi Kalahijau, kata Wiro Sableng tegas. Kau akan kuberi kedudukan sebagai ketua partai dan aku akan menjadi milikmu. Kita akan hidup bersama dan bahagia, ujar Dewi Kalahijau. Sekali lagi tubuhnya merangkul badan si pemuda. Maaf, aku tetap tak dapat menerima tawaranmu. Dewi Kalahijau menggerakkan badannya. Maka detik itu juga jatuhlah pakaian yang dikenakannya ke lantai. Dalam keadaan tanpa pakaian, perempuan ini kemudian kembali memeluki tubuh si pemuda. Nafasnya dan dadanya memanasi dada Wiro Sableng. Kalau saja pendekar 212 bukan murid Eyang Sinto Gendeng yang sudah digembleng lahir serta batinnya, mungkin saat itu akan runtuhlah imannya. Dewi Kalahijau, aku akan meninggalkan tempat ini. Tunjukkan jalan keluar. Wiro,
jangan pergi. Terimalah tawaranku, kata Dewi Kala Hijau. Lalu ditariknya tangan pemuda itu, sehingga keduanya terguling di atas tempat tidur. Perempuan hina, jangan coba menipu aku, bentak Pendekar 212 meronta. Siapa yang menipumu? Aku bersungguh hati dan tidak palsu dengan ucapanku, kata Dewi Kala Hijau. Wiro mendorong perempuan itu hingga tertelentang di atas tempat tidur. Kemudian dia melompat ke pintu batu dari mana dia masuk tadi. Namun pintu itu tiada berbekas sama sekali, lenyap sama datar dengan dinding ruangan. Wiro, kata Dewi Kala Hijau melompat dan menubruk si pemuda. Kamar ini penuh dengan senjata rahasia. Sekali aku menggerakkan tangan atau kaki, tamatlah riwayatmu. Aku tidak takut mati, tapi sebelum mati, pasti kepalamu kupecahkan dulu. Balas mengancam Pendekar 212, dan Dewi Kala Hijau kelihatan lunak kembali. Bagaimana kelanjutan kisah penuh tantangan ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.